Hal spiritual apa yang pernah kamu alami dalam hidup? Sesuatu hal yang mungkin kayaknya ajaib, nggak pernah disangka bakal terjadi, tapi ternyata benar-benar terjadi. Apa ya? Gue nggak pernah terlalu deket dengan spiritual as in agama ya. Tapi mungkin gue kayak perjalanan spiritual gue by the way gue suka banget. Gue deket dengan spiritual tapi bukan dalam konteks agama, tapi maksudnya gue tuh suka dengan konsep spiritual menyatu dengan alam gitu lah. Kayak misalnya yoga, and then baru-baru ini gue nyobain melukat. Dan sebenarnya gue itu tuh ya bisa dibilang sedang dalam proses mempelajari semua agama, tapi dilihatnya adalah dengan cara kayak maksudnya Hindu tuh apa sih yang diajarin, kayak Buddha tuh apa sih yang diajarin, kayak gitu-gitu sih. Itu pokoknya menurut gue itu juga salah satu perjalanan spiritual gue gitu. Ya, proses. Tapi kayak mukjizat apa ya? Gak tahu sih gue. Proses mencari yang mana yang membuat kamu lebih dekat dengan Sang Pencipta. Betul. Ya, mukjizat tuh anything, maksudnya sesuatu yang ajaib, sesuatu yang kamu pikir nggak mungkin banget, ternyata terjadi gitu. Ya mungkin itu kali ya yang udah gue mention tadi di awal-awal. Ya mungkin ya hal-hal itu yang kayak tadinya gue pikir kayak gue nggak bisa achieve, ternyata gue bisa achieve. Mungkin itu, tapi not in a spiritual way. Tapi mungkin ya apa ya, perjalanan spiritual gue mengenal diri gue sama how to handle my bipolar sih sebenarnya. Iya, oke. Ya, but it's amazing buat kamu bisa memproses hal itu di usia kamu yang masih muda, karena ketika hal yang sama dialami oleh seseorang yang mungkin memang sudah lebih dewasa aja, itu sesuatu yang tidak mudah. But you can process it. Sama sebenarnya kayak kalau ngomongin spiritual, gue itu tuh nggak tahu kenapa gue nggak ngerasa gue sensitif as in kayak gue bisa ngelihat hantu. Cuman I can sense others feelings gitu loh, kayak as in yang tidak terlihat lah, tapi feelingsnya. Jadi kayak gue bisa ngerasain kayak kalau ada di ruangan tuh ada yang marah, sedih, kecewa, atau kayak itu kayak lebih perasaan-perasaan itu sih sebenarnya. Nggak pernah ada yang seneng. Karena biasanya yang kayak gitu-gitu kan ya mereka yang nggak berhasil lewat untuk beristirahat kan. Jadi kayak kebanyakan orang-orang itu marah, kecewa, capek, kesel. Jadi itu yang biasanya gue sering ngerasain kalau gue lagi sendiri dan lagi nggak tahu ya, lagi moon-moonnya gue lagi sensitif-sensitifnya gitu loh. Tapi gue nggak pernah lihat. Cukup peka ya. Maksudnya ketika kamu masuk ke dalam sebuah ruangan, dan ketika kamu bilang kamu sendiri, you can feel beberapa perasaan-perasaan yang mungkin. Tapi itu yang bikin gue kayak kalau gue fokusin, maksudnya kayak gue rasain, gue kayak sometimes I feel like I'm crazy, karena kadang kalau gue lagi sendiri, gue berusaha nentangin emosi itu tadi gitu loh. Kayak I try to talk to them, tapi kan nggak pernah ada balasan sih. Cuman kayak ketika gue lakuin itu, gue jadi drain banget. Itu sih, karena kan gue seperti ngasih energi ke mereka gitu loh, untuk kayak hey calm down gitu loh. So gue jarang sih. Oke. Apa hal paling unik atau aneh yang kamu miliki? Ya mungkin banyak orang nggak tahu. Pertanyaan kelima. Apa ya? Kelakuan gue unik semua lagi. Kebiasaan. Oh oke. Sebenarnya orang lain tahu sih, tapi kayak gue ngerasa hal yang menurut gue nggak banyak orang lakuin adalah gue itu deket sama mantan-mantan gue. Dan bukan berarti kayak gue masih sayang as in lover ya, tapi kayak gue sayang sama mereka dan care sama mereka as in family, karena kita pernah hidup bareng gitu loh. Kita pernah sharing cerita bareng. Dia pernah menjadi bagian dari hidup kamu. Iya, dan actually karena mungkin gue dari dulu ya mainnya juga sama cowok ya, jadi kayak mungkin somehow mereka juga nerima itu. Mereka juga bilang kayak gue juga gak ngerti kenapa gue bisa temenan sama mantan gue, which is lo. Sedangkan selama ini gue selalu kayak gitu loh, gak pernah lagi mau ada hubungan sama mantan gitu loh. Intinya I don't know, but they feel comfortable and I feel comfortable being around them gitu loh. Dan gue bisa, karena kita udah pernah jadi ada di satu hubungan, jadi kita lebih ngerti satu sama lain ketika kita menjadi teman akhirnya gitu loh. Jadi kayak lu kali lagi egois kemarin, kayak tapi kan gini, tapi kan lo harus sadar juga kalau lo tuh egois kadang-kadang kayak gitu loh. Kayak kita bisa ngobrol di situ lebih gitu dewasa loh. lah. Yep.
Oke. Semua mantannya. Semua mantan tapi yang ya belakangan ini kayak tidak. Lagi masih proses kayaknya mereka ya. Butuh waktu soalnya. Ya karena kan kalau berbicara tentang mantan, kayaknya satu hal yang cukup sangat diingat dan dikenang banyak orang adalah ketika kamu waktu itu sempat putusin atau gimana, pengen nangis-nangis. Oh iya. Bener gak sih? Gak worth it lagi. Itu kapan berarti? 2015. Ayo kita tidak bahas itu. Oke. Gitu sih. Mungkin tuh alamin gitu kali ya. Karena banyak banget teman-teman gue yang kayak, kok lo bisa sih temenan sama mantan lo? Padahal kemarin lo baru, let's say kayak ada salah satu mantan gue yang nyelingkuhin gue, tapi gue masih temenan sama dia gitu loh. Kayak, lo nggak inget kemarin nangis kayak apa? Terus kayak ya udah kelar. Gue tuh kalau sakit hati, kalau capek, sedih, kecewa, kesel tuh gue masukin semua dalam waktu waktu gitu loh. Jadi dalam 1 bulan tuh gue kayak bener-bener hancur banget. Tapi habis itu udah di cup itu udah kosong, dan itu kayak ya udah jadi relik aja di dalam tubuh gue. Udah nggak ada isi marahnya lagi. Jadi kayak oh ya udah, kalau lu mau feel in another feeling sih sana, as in kayak care sama gue as temen, gue bisa nih karena udah kosong, udah lagi nggak ada amarah di situ gitu loh. Iya, that's good and that's very wise, karena kebanyakan orang mereka nggak berani untuk menyelami perasaannya, ya, dan akhirnya mereka mensuppress gitu, ya, maksudnya they don't feel it, just conceal it, don't feel it gitu kan, kayak Frozen. Tapi ya suatu saat itu kan pasti bakalan muncul kembali, dan it does not, itu nggak bakalan healthy sebenarnya buat diri kita sendiri. Tapi ketika kamu berani untuk menyelami, mengeluarkan dan menaruhnya di tempat yang aman, ya udah habis itu ya disimpan gitu, bukannya dikeluarkan terus dibagi-bagikan juga, itu kan juga nggak bener ya. Tapi ya kamu udah mendalami proses itu, dan mungkin maybe because of that you can have peace, dan akhirnya ya bisa lebih dewasa. Dan surprisingly kayak pacar gue itu santai banget. Maksudnya kayak misalnya gue punya pacar sekarang nih, kan gue punya pacar, dia santai banget, mereka santai banget, kayak gue masih temenan deket sama my exes gitu loh. Mereka gak keberatan. Karena kayak gue nge-build trust sih di hubungan gue. Jadi kayak gue gak akan pernah, kalau gue udah dikasih trust sama orang, gue gak akan punya I don't have the audacity untuk kayak ngancurin trust itulah pokoknya. I will never gitu loh. Kalau kamu punya superpower, pengen punya superpower apa dan kenapa? Ini pertanyaan yang sering ditanya sama orang, tapi jawaban gue adalah selalu sama, to be able to stop time. Oh, kenapa? Karena menurut gue, kalau misalnya orang kayak I wanna have a time machine, atau kayak gue pengen gue bisa go back in time, that's one thing gitu. Cuman kayak kalau gue pengen banget to be able to stop time, karena there's like these times yang dimana kayak gue butuh waktu lebih untuk memprosesnya. Kayak misalnya gue lagi sedih, gue lagi sedih, terus ada waktu misalnya kayak gue butuh sebulan untuk gue memproses ini. Tapi gue juga kadang dalam sebulan itu gue jadi ngerasa kayak anjir, gue nggak produktif. Ini apa yang gue lakuin di sini gitu loh. Tapi kan sebenarnya actually it's okay for you to have a break gitu loh, at life. Pause gitu. In our life kan. Iya, cuman kayak kalau misalnya gue punya superpower itu, menurut gue itu suatu advantage banget buat gue, buat lebih lama lagi bisa memproses tapi tanpa kehilangan waktu. Jadi misalnya ya gue habis putus cinta, stop dulu deh, gue galau-galauan dulu, mabuk-mabukan di Lucy selama 7 hari 7 malam. Tapi kayak ya udah, habis itu gue continue lagi, dan gue udah bersih gitu loh. Gue udah bersih dari amarah dan segala macam, dan itu bisa meng-cut kayak waktu-waktu yang harusnya nggak penting lah intinya. Kayak maksudnya harusnya itu bisa dilakuin, ngelakuin hal-hal yang penting, tapi kayak gara-gara lu harus memproses suatu perasaan, jadi nggak bisa gitu loh. Tapi itu sih That's smart. Karena kan ya tadi kamu bilang kadang-kadang ada orang pengen time machine balik ke masa lalu. Tapi saya termasuk salah satu orang yang selalu percaya kalau kita kembali ke masa lalu, kita ubah, itu pasti akan mengubah jalan hidup kita. Tapi if you pause the time, ya mungkin membuat kita jadi bisa lebih memproses, make decisions atau apapun itu. Karena apapun yang kita lakukan sekarang kan bakal berpengaruh ke masa depan. Jadi nggak perlu ke masa depan, sebenarnya yang sekarang aja dibenerin. Dan kayak banyak juga orang kayak kalau misalnya ada pertanyaan sih, banyak orang bertanya kayak gini ke gue. Kalau lo bisa ke masa lalu, which part of your life yang lo mau ganti gitu loh. I always answer to them, gue nggak mau ganti apapun dalam hidup gue gitu loh. Karena kalau misalnya let's say gini nih,
ada orang yang nyakitin hati gue banget, yang misalnya dari dulu, let's say misalnya teman gitu kan, dia bikin hidup gue hancur, dia bikin hati gue hancur, tapi kalau gue nggak ketemu sama dia, gue nggak akan belajar untuk jadi diri gue yang sekarang, yang compassionate, yang bisa. That's true. Intinya bisa toleransi lah dengan perasaan orang lain juga gitu loh. Ya kalau misalnya kayak gue berharap banget nggak ketemu sama dia. Kalau gue nggak ketemu sama dia, kayaknya ya gue nggak akan sekuat sekarang gitu loh. Kalau lu nggak nyakitin hati gue, lu kayaknya gue nggak akan sekuat sekarang gitu sih. Jadi kayak I wouldn't change a thing in my life. Kayak misalnya even yang nangis-nangis di YouTube, walaupun ya kalau misalnya gue nggak upload itu, I don't know, kayak if people know me gitu loh sekarang gitu loh. Nah sekarang sebenarnya kan gimana caranya lo masih ada itu di YouTube? Enggak ada. Yang re-uploadannya deh kayak ada. Intinya kayak kalau misalnya gue nggak kayak gitu dulu, ya kan gue gak akan jadi kayak sekarang. Cuman kayak sekarang gimana caranya dari kesalahan itu gue rubah untuk jadi sesuatu yang bisa bermanfaat buat orang gitu loh. That's true. Bukan hanya diri gue doang. Karena kalau dari bokap gue ada satu words yang selalu gue inget. Bokap gue selalu bilang, karena sebaiknya orang, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat buat orang lain. Totally agree. Iya. Setuju.